kafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi hari ini, saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini sudah tiba pada perenungan firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal yang ke-17 sampai pasal yang ke-19. Saudaraku, mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, di mana kami boleh menikmati istirahat kami yang menenangkan. Dan pagi ini Engkau memberikan kekuatan yang baru di pagi hari. Dan Tuhan, ketika kami mulai kegiatan kami, biarlah tuntunan-Mu jadi bagian kami melalui pengajaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapat kekuatan, kesanggupan menjalani kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan pada pagi hari ini saya beri judul Komitmen dan Kecongkakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada beberapa hari belakangan ini kita mendengar sebuah berita yang menegangkan tentunya. Berita yang mendunia, di mana tentara-tentara Hamas telah menyerang dan kemudian terjadilah peperangan saling balas-membalas dari Hamas dan Israel. Saudaraku sekalian, mungkin secara geopolitik ada banyak negara-negara di sekitarnya dan bahkan yang lebih jauh juga memberi dukungan atau mungkin memberi celaan, dan pada dasarnya peperangan itu kelihatannya semakin meluas dan tentunya menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan bagi banyak orang. Tentu saja peperangan akan membawa dampak yang sangat serius dalam kehidupan sosial dan ekonomi kita. Demikian juga dalam kehidupan keberagamaan. Dalam pengertian ini kami menyoroti dalam hal apa yang membuat mereka melakukan hal itu. Boleh jadi mereka merasa percaya diri, mereka merasa ada sesuatu yang lebih daripada yang lain, atau mereka tersakiti. Namun pada perenungan firman Tuhan pada pagi ini saya menyoroti akan sikap tentang kecongkakan di antara kita. Boleh jadi kecongkakan muncul sehingga kita merasa percaya diri dan bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Saudaraku, sebelum itu mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan layaknya memiliki sebuah komitmen yang pasti dalam kehidupan ini. Dalam pasal 17 ada hal-hal yang sangat praktis dalam kehidupan kita selayaknya dilakukan sebagai seorang yang memiliki komitmen. Saya sebut ayat yang pertama dalam pasal 17, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Saya coba menggambarkan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Sekerat roti mungkin bisa mengenyangkan dan cukup enak, apalagi ditambah lagi dengan selai yang manis atau agak asam barangkali. Dan menggambarkan roti yang seperti itu mungkin saja menyenangkan. Tetapi ketika roti itu sudah agak cukup lama dan sudah mengering, nampaknya tidak nyaman lagi dimakan. Tidak enak rasanya. Tetapi itu lebih baik, kata firman Tuhan. Lebih baik dan membawa ketentraman daripada makan, maksudnya ini ada makanan yang berlimpah, bahkan satu rumah penuh di sana sini, di meja sana meja sini penuh dengan daging santapan yang siap untuk dinikmati. Namun itu tidak lebih baik, kata firman Tuhan. Bahkan jauh lebih baik tadi roti kering tadi, ya. Bahkan mungkin tidak ada selai sama sekali, itu masih lebih baik dibandingkan
daging berlimpah dan makanan yang berlimpah, tetapi disertai dengan perbantahan. Saudaraku sekalian, inilah orang-orang yang diharapkan oleh Tuhan memiliki komitmen walaupun hidup ini dengan sangat sulitnya harus kita tanggung dan harus kita makan roti yang sudah kering, tapi biarlah ketika itu dalam kebenaran, kita setia dalam kebenaran, maka itu kita nikmati dengan ketentraman. Ayat ini tidak berdiri sendiri tentu saja, karena ayat-ayat yang lain memberikan dukungan dan makna ataupun nuansa yang sama. Dalam ayat pasal 19 ayat 1 dikatakan lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Jadi saudaraku sekalian, ayat-ayat ini berulang kali disebutkan dalam kitab Amsal. Dan dua ayat ini menggambarkan seorang yang sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk setia pada Tuhan, dia adalah seorang yang siap juga untuk miskin. Mungkin orang mengatakan miskin itu adalah sebuah karunia barangkali. Karena tidak banyak orang yang siap untuk miskin. Tetapi saudaraku sekalian, ketika kita berpegang pada kebenaran dan akhirnya kita harus mengalami kejatuhan dalam finansial dan menjadi miskin, tapi Tuhan katakan itu lebih baik. Lebih baik. Ada banyak kata ayat yang menggunakan kata lebih baik ya dalam ayat-ayat kitab Amsal ini untuk menunjukkan pilihan yang terbaik untuk menjadi bagian daripada umat Tuhan ketika kita berpegang pada kebenaran. Inilah komitmen yang saya katakan tadi. Jadi ketika kita secara pribadi, organisasi memiliki komitmen tertentu, dijalankan dengan teguh, dengan berpendirian tanpa tergoyahkan, inilah sebuah komitmen. Walaupun ada risiko yang harus ditanggung. Mungkin makanan tidak berlimpah, mungkin harus makan roti yang sudah kering, mungkin harus menjalani hidup miskin, tanpa kendaraan, tanpa mobil, tanpa sepeda motor, dan harus berjalan kaki barangkali. Itu adalah lebih baik, kata Tuhan. Baik, tentu ada sisi-sisi yang lain ketika kita memiliki komitmen seperti itu. Dalam ayat yang ke-8 ada sebuah ayat yang juga memberikan gambaran tentang mereka yang berkomitmen. Disebutkan, ayat 8 pasal 17, hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Saudaraku sekalian, ini suapan ya, hadiah suapan seperti sindiran ya. Seseorang yang memiliki komitmen tentu saja menjauhkan suapan ya dari orang yang tentu menginginkan sesuatu untuk kita lakukan dan mungkin saja tindakan kita menyimpang dari komitmen itu. Selanjutnya ayat yang ke-16. Ada nuansa yang sama juga. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Ya. Ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang-orang yang memiliki komitmen adalah orang-orang yang tidak pernah membeda-bedakan sahabatnya ketika dalam keberuntungan dan kerugian. Bahkan ketika mereka mengalami kesusahan, seorang sahabat justru hadir di sana. Tetapi sebaliknya banyak orang berkerumun ya di rumah orang yang sedang beruntung, yang sedang banyak uangnya, dan orang menyebutnya ada gula, ada semut. Ya, sering orang berkerumun dan berkumpul oleh karena di tempat itu banyak yang bisa dinikmati. Tetapi saudaraku sekalian, orang-orang yang berkomitmen adalah orang-orang yang tertarik untuk datang, untuk hadir di tengah-tengah kesulitan, ya, di tengah-tengah kemalangan yang dialami oleh seorang sahabat kita. Inilah orang yang berkomitmen, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, mari kita lihat ada beberapa ciri barangkali ya. Ini ciri daripada orang-orang yang kurang berkomitmen, dan tentu kita mau menghindari orang-orang yang seperti ini. Cirinya orang-orang yang kurang berkomitmen itu adalah dari kegiatan sehari-hari saja sering membatalkan janji.
Sebentar kita membuat janji, aduh rupanya jam segini ada kegiatan lain. Ya, jadi tidak ada ketentuan untuk melakukan hal yang kita sudah janjikan, kita sudah deal bersama, dan dia sering membatalkan janji. Orang-orang seperti ini haruslah kita diingat bahwa sangat-sangat mungkin dalam banyak hal lain dia bisa membatalkan komitmennya tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, dalam berbagai kegiatan sering terlihat ada sinyal-sinyal dalam perkataan dan mimiknya yang beragam, ya. Ketika bicara sesuatu yang butuhkan komitmen yang kuat, nampaknya ada banyak yang dimunculkan dalam perkataan dan mimiknya itu seperti banyak sinyal yang beragam sehingga kita tidak bisa menangkap kemana arah dari pembicaraan atau rancangan yang kita akan buat bersama. Yang ketiga, dia menghindari atau suka menghindari konflik. Saudaraku sekalian, buat orang-orang yang berkomitmen, konflik itu bukan dihindari. Konflik itu mari kita datang bersama dan kita selesaikan, cari jalan keluarnya. Jadi saudaraku sekalian, mungkin ini teguran buat kami, buat para pemimpin. Ketika ada konflik, saudara dan saya tidak boleh lari, ya. Karena ini bagian daripada kegiatan kehidupan kita. Ada saja perselisihan atau perbedaan pendapat, tapi mari datang bersama, selesaikan konflik dan bukan menghindari konflik. Kemudian yang keempat, cirinya adalah mereka enggan memikirkan atau membicarakan masa depan. Kenapa enggan memikirkan masa depan? Karena ketika dia membuat deal-deal sesuatu untuk rencana hari ke depan, besok, minggu depan, atau bulan depan, dia takut tidak dapat mewujudkan rencananya itu. Sehingga dia enggan untuk memikirkan, membicarakan, merencanakan masa yang akan datang. Itulah orang-orang yang sulit untuk berkomitmen. Dan kita rindu untuk tidak menjadi bagian dalam hal itu. Sekali lagi firman Tuhan mengajak kita menjadi pribadi-pribadi yang memahami dengan baik kebenaran dan saat yang sama berkomitmen atas kebenaran yang kita yakini. Dan yang kelima, cirinya adalah orang-orang yang tidak berkomitmen adalah seringkali hadirnya tidak sepenuh hati, tidak sepenuh waktu. Kalau ada kegiatan, ya mungkin itu seminar, mungkin itu kegiatan di kelas, rasanya gelisah selalu, keluar masuk, dan tidak sepenuhnya ada di dalam. Dalam pembicaraan, seringkali komitmennya, pembicaraannya lari, ya, dan tidak sepenuhnya berbicara tentang pokok yang sedang dibicarakan. Jadi dia tidak hadir secara fisik maupun secara psikologis tentang apa yang sedang dihadapinya. Demikian saudaraku sekalian tentang komitmen, ya. Versus orang-orang yang berkomitmen adalah orang-orang yang disebutkan dalam Amsal yang menjadi judul kita adalah tinggi hati atau kecongkakan. Dalam pasal yang ke-18 lanjutannya, ada satu ayat yang menarik, ada banyak ayat tentunya dalam pokok-pokok yang berbeda. Saya mengambil tema ini pada ayat yang ke-12 tentang kecongkakan dan tinggi hati. Ayat 12 pasal 18, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Biasa tentunya Amsal ini sering membandingkan atau menuliskan lawan kata, ya, daripada yang disebutkan sebelumnya. Tinggi hati, lawan katanya adalah rendah hati. Dan orang-orang yang tinggi hati mendahului kehancuran. Kapanpun akan tiba harinya, ya, sekarang atau besok, ya, lebih cepat atau lebih lama, saatnya akan tiba orang-orang yang tinggi hati akan menghadapi atau mengalami kehancuran. Ayat ini tentu tidak berdiri sendiri. Dalam renungan kita pada minggu yang lalu, kita mendapatkan ayat yang mirip dengan itu, pasal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tuhan memandangnya pun keji
kepada orang yang tinggi hati, saudara. Bayangkan kalau Tuhan memandang sebuah kekejian, artinya bukan sekedar dosa biasa, bahwa ini sangat keji di hadapan Tuhan. Karena memang akan bawa kehancuran diri sendiri dan bahkan keburukan bagi orang-orang di sekitarnya. Ayat yang ke-18, kecongkakan mendahului kehancuran, sekali lagi, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hati ke hati saya rindu berbicara pada kita ya, sebagai pendengar-pendengar yang setia. Kami sangat rindu bahwa kita dapat dibangun oleh firman Tuhan ini, bahwa kita terhindar dari kejatuhan, terhindar dari kehancuran dengan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Kita hidup rendah hati satu dan yang lain dan menjauhkan kecongkakan dan tinggi hati. Dan untuk itu saudaraku sekalian, kita mau melihat bahwa ada beberapa hal yang kita harus ketahui tentang ciri daripada orang yang tinggi hati sehingga kita dapat menghindarinya. Ada beberapa ciri. Saya gambarkan sebagai 4 ciri. Ya, yang pertama, bahwa orang yang tinggi hati seringkali memuji dirinya sendiri. Waduh, kalau cerita. Banyak cerita menceritakan dirinya, keluarganya yang hebat-hebat ya. Dia ceritakan dirinya sendiri, dia sedang meninggikan dan memuji dirinya sendiri atas pengalaman-pengalamannya masa lalu. Oh, saya lakukan ini, saya sudah membangun ini, saya sudah lakukan ini dan itu yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin ya, memang benar ceritanya. Tetapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ciri-cirinya dari orang yang tinggi hati. Yang kedua, mereka merendahkan dan meremehkan orang lain. Apapun yang dihasilkan, apapun yang dibuat orang lain, yang sebagus apapun yang dibuat oleh orang lain, nampaknya tetap dianggap kecil. Dia selalu berbicara rendah terhadap produk-produk orang lain. Yang ketiga, mereka yang tinggi hati suka mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Mungkin kesalahannya adalah kesalahan yang sama yang dia buat juga. Tetapi di pandangannya dia dibicarakan seolah-olah kesalahannya sangat hebat, sangat besar. Dan ini adalah sifat-sifat yang buruk, di mana ini adalah bagian daripada orang yang congkak atau tinggi hati. Yang keempat adalah orang tinggi hati mudah terbawa emosi. Saudaraku sekalian, kalau saudara dan saya mengalami emosi yang mudah meledak-ledak, jangan-jangan kita adalah bagian daripada orang yang ditegur Tuhan ini. Kita orang yang tinggi hati, congkak. Karena sebentar-sebentar emosi kita meledak-ledak. Kenapa? Kenapa terjadi emosi meledak-ledak? Kenapa ciri-ciri itu menjadi bagian kita? Ada beberapa alasan. Ini alasan-alasan yang mungkin terjadi. Ya, pertama, dia adalah orang yang berilmu. Orang yang punya pengetahuan yang banyak. Dia lebih tahu banyak. Yang begitu, saya tahu itu. Ya, kamu tahu apa? Saya tahu banyak. Saya punya pengalaman banyak. Jadi orang-orang yang berilmu seringkali ada desakan, ada dorongan untuk menjadi sombong. Berhati-hatilah ketika saudara menuntut ilmu, lebih baik, lebih bagus daripada ibunya, lebih bagus daripada bapaknya, lebih bagus juga lebih tinggi daripada om-omnya, maka dia berbicara kepada orang tua pun sangat tinggi hati. Hati-hati saudaraku sekalian. Apalagi tentu kepada rekan-rekan yang dianggapnya tidak sekolah, dia menganggapnya dia lebih hebat. Yang kedua, boleh jadi dalam kegiatan rohani. Ya, ini bisa juga dia orang yang rajin beribadah, aktif dalam kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh gereja. Dia menjadi orang-orang yang paling rohani nampaknya karena rajin berbakti, rajin mengikuti kegiatan program-program gereja. Nampaknya dia menjadi tinggi hati rohani. Dalam arti bahwa kegiatan rohani saja menjadi lebih banyak dalam kehidupannya, tetapi dia melihat orang lain yang tidak ikut itu dianggapnya sepele. Yang ketiga, ya boleh jadi karena dia berasal dari seorang memiliki keturunan yang hebat. Orang tuanya orang tua yang kaya, orang tuanya adalah orang tua berpendidikan, orang tuanya adalah orang memiliki jabatan. Dan ini terjadi. Dan saya sudah ceritakan juga cerita yang sama seperti ini, bahwa
Akhirnya orang tua terbawa oleh karena harus masuk penjara, bahkan harus diselidiki harta kekayaannya oleh karena anaknya sangat tinggi hati. Dan oleh karena kesombongannya dia bisa menganiaya orang, dan bahkan akhirnya keluarganya terbawa kehancuran. Alasan lainnya adalah oleh karena rupa, sangat ganteng, sangat gagah, sangat cantik. Dia sangat sepele melihat orang-orang yang dianggapnya tidak cocok dibawa ke arisan, tidak cocok dibawa dalam kumpulan. Dia melihat bahwa kecantikannya sangat spesial sehingga dia memandang rendah orang lain. Inilah alasan-alasannya mungkin terjadi. Jadi waspadalah buat saudara yang sangat ganteng dan sangat cantik. Alasan lainnya adalah karena harta kekayaan. Kita sudah menjadi lebih baik dalam hal finansial. Kita menjadi orang lebih kaya, berlimpah harta, sehingga kita bisa memandang rendah orang lain dan kita menjadi sombong. Dan yang terakhir adalah karena kita memiliki kekuatan yang hebat. Oleh karena otot-otot kita bertambah besar dan kemudian tubuh kita juga memang lebih tinggi, lebih besar daripada yang lain. Terkadang saudaraku sekalian, saya yang tubuhnya kecil, kurus, ketika dipukul orang saya tidak melawan karena saya rendah hati. Sebenarnya bukan karena rendah hati, mungkin karena saya takut. Jadi kadang-kadang saudaraku sekalian, agak-agak tipis mungkin maknanya, perbedaannya antara rendah hati dan mungkin rasa takut. Jadi orang-orang yang tinggi hati juga dibangun juga oleh karena kekuatan yang lebih. Mereka yang punya kekuatan lebih, kecantikannya lebih, mari belajar untuk rendah hati, karena tinggi hati, kesombongan, kecongkakan adalah awal dari kejatuhan dan kehancuran. Saudaraku sekalian, inilah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya rindu bahwa umat-umat Tuhan memiliki komitmen yang luar biasa. Komitmen kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, di mana kebenaran firman Tuhan, hukum Tuhan yang menjadi bagian daripada hidup kita, membuat kita lebih rendah hati. Karena kita hanya oleh kemurahan Tuhan saja kita boleh hidup, kita menjadi berkat buat orang lain, dan kita diberkati tentu untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan Roh Kudus sehingga kami boleh merenungkannya, untuk kami boleh dibangun dalam kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Mohon tuntunan dan berkat Tuhan, sebagaimana hari yang penuh berkat. Pada hari Sabat ini, kami boleh berbakti, beribadah untuk memuliakan Tuhan. Buat saudara kami yang saat ini terganggu kesehatannya, jamahan tangan Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesembuhan buat mereka. Teguhkan buat mereka yang lemah imannya Tuhan, dalam pengajaran firman Tuhan ini boleh mengangkat hidup kami, lebih mengandalkan Tuhan. Karena sesungguhnya daripada mula segala sesuatu, bahkan keselamatan hidup kami ini. Sehingga kami tidak ada yang bisa membuat kami sombong, tetapi biarlah menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Menjadi berkat sesama. Itu doa dan harapan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang.